untuk pelajaran adab kali ini bersama Ibu Desi dan Ibu Ayu. Nah, kali ini kita berdua nih supaya ramai ya. Oke, kali ini kita mau belajar apa nih Bu Ayu? Kita kali ini akan belajar tentang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahasnya kemarin ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih hikmahnya apa sih? Kenapa kita harus jujur beribadah kepada Allah? Apa hikmahnya? Kemudian apa sih akibatnya ya Bu Ayu ya? Kalau misalkan kita tidak jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dari penjelasan kita kemarin, jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita ikhlas ya beribadah kepada Allah. Ikhlas dengan menjalaninya dengan ikhlas. Oke, lalu untuk hikmah beribadah dengan jujur begitu ya, karena memang kita beribadah kan harus karena Allah ya Bu Ayu bukan ya. karena manusia atau karena orang ingin dilihat orang lain. Bukan ingin dipuji oleh orang tua, bukan karena ingin dipuji oleh teman atau siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini hikmahnya adalah jeng jeng jeng. Hikmahnya adalah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Pengen kan ya? Jadi kalau misalkan hidup kita tenang, seneng gak sih Bu Ayu? Seneng banget Bu, semua yang kita lakukan kalau kita jujur dalam beribadah pasti hati kita pun tenang. Benar. Selain hati kita tenang, hidup kita tenang, pastinya insya Allah pahalanya juga dapat dong. Pastinya. Terus yang kedua, hikmahnya pun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, sebenarnya banyak ya. Banyak banget Bu. Hikmahnya Tuh sebenarnya banyak. Cuma yang sering yang pasti kita miliki atau kita dapatkan itu salah satunya tadi perasaannya tenang Bu ya. Kemudian itu mendapatkan ridho dari Allah. Benar sekali. Ayo ngacung, siapa yang ingin hidupnya tenang? Kalau Ibu Desi mau? Ayo coba tangannya. Acung kan? Oke, kita Masya semua Allah, kita ingin semua. hidup kita tenang. Benar ya Bu Ayu ya? Betul banget. Baik. Kemudian nih kalau misalkan Ibu Ayu kalau kita nggak jujur nih dalam beribadah kepada Allah, misalkan Bu Desi beribadah sholat khusyuk tapi pengen dinilai teman Bu Desi supaya kelihatan bagus gitu, ih sholatnya khusyuk banget ya, kamu solehah deh gitu. Gimana nih Bu Ayu? Kalau kayak gitu sih Bu ya, menurut saya itu namanya ingin mendapatkan bukan karena Allah begitu ibadahnya, bukan karena Allah. Berarti kita tidak jujur ya? Tidak jujur itu Bu. Oh begitu. Nah kita sekarang akan membahas nih kenapa sih kalau misalkan kita tidak jujur dalam beribadah, akibatnya apa aja sih Bu Ayu? Itu akibatnya kalau kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Begitu Bu. Wah, salah jadi satunya. ibadahnya sia-sia dong ya? Iya, Ya. makanya nih kita semua harus beribadah semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan karena yang lain yang tadi disebutkan oleh Bu Desi seperti itu, jangan ya. Baik, kemudian kalau begitu ada akibat yang lain juga ya. Berarti banyak. kalau misalkan kita tidak jujur dalam beribadah kepada Allah, pasti kita menjadi pribadi yang tidak disiplin waktu dong ya. Betul. Salah satunya itu. Dan selain itu Hidup pahala hidup kita pun jadinya tidak dimudahkan sama Allah, pasti persulit. Coba deh kalian semua tidak jujur, pasti kalian mendapatkan hati yang tadi yang Bu Desi bilang, hatinya jadi tidak tenang. Kemudian nanti hidupnya pun seperti disulitkan gitu. jadi misalkan hidup kita udah nggak tenang, Betul. pahala sudah tidak dapat, ibadahnya sia-sia. Selain itu juga kita menjadi pribadi yang tidak disiplin. Ya berarti ibadahnya sia-sia Sia-sia. dong. Jadi kita harus jujur ya dalam beribadah. Nah, itu dia kuncinya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang anak-anakku, karena kita sudah tahu akibat tidak jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita sudah harus mulai ya. Harus mulai. Dari sini ya, kita mulai jujur hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak. Baik, ibadah yang apapun yang kita lakukan memang harus karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu tadi dari Ibu Desi dan juga Ibu Ayu dalam
pelajaran adab untuk hari ini. Kita sampai berjumpa nanti Senin depan ya Bu Insya Ayu Allah, ya, kita karena akan besok bertemu sudah lagi. libur. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.